itu sarang madu ya? Itu enak banget itu. Iya, sampai muncrat. Ngiler banget. Makan. Saking susahnya bikin madu begini, aku beli di online aja. Wow, sarang madunya. Lo ketet. Bersarangnya sampai ngiler banget. Gak sabaran pengen masukin ke mulut mungil, well. Kebayang guys betapa enaknya. Itu bikin apaan? Popcorn kali ya? Oh, ada lagi popcorn bikinnya kayak gitu. Kayak tumis. Emang hasilnya bagus? Iya bagus tuh. Bikin aja. Langsung aku siapin jagung sama coklatnya, well. Kayak tadi coklat sama jagung kita masukin ke wajan. Masukin gula dan minyak. Dan pakai api normal aja. Kongsreng-kangsreng dulu sampai coklatnya lumer. Lanjut ditutup. Setelah udah meletus-meletus kita goyang-goyang. Ternyata udah coklat. Lalu kita aduk-aduk lagi biar coklatnya merata. Tapi kok hasilnya kayak gosong ya? Yaudah aku tuang-tuang aja. Iya tuh gosong coklatnya. Tuh kan bener tuh kurang ajar. Bener-bener kayak tai kucing. Manaan banyak yang pada masih mentah tuh masa. Emang bener enggak. Kalau digoreng langsung sama coklatnya tuh emang begini jadinya. Jadi aku pilih-pilihin aja makanya yang popcorn nggak gosongnya. Tapi enak asli masa. Serius enak loh makan popcorn gosong. Kalau nggak percaya dicoba guys makan popcorn gosong. Apa itu dikepruk-keprukin ke kepala? Gulali. Oh, dibikin kayak gelas. Coba bikin aja. Aku siapin gulanya dulu. Tuang beberapa sendok aja di teflon yang dekil ini. Tambahkan sirup jagung, well. Air sedikit dan pasta pandan. Aduk-aduk aja sampai merata dulu. Dan biarkan gulanya sampai mencair. Aku nggak punya cetakan nih, jadi aku pakai cangkir keramik aja nih gimana ya? Beli cetakan begitu di mana sih ya? Jadi kan hasilnya jelek banget ini tuh. Susah banget ya copotnya. Alah, malah keras lagi nih. Ampun, jadi hancur begini tuh kurang ajar. Kerak-kerak sana sini jadi begini. Alah, udahlah nggak usah bikin begitu-gituan. Mendingan pergi ke minimarket aja langsung mau makan enak. Mau makan crispy chicken nugget spicy. Aku goreng aja semuanya. Warnanya oranye karena spicy dan ekstra potongan daging ayamnya. Nah, bikin sambelnya. Bahannya cabai, bawang merah, bawang putih aja. Lanjut dicoper aja begini. Nah, seperti ini aja. Iriskan daun jeruk. Lanjut kita tumis. Masukkan daun jeruk, kita kongsreng-kangsreng. Masukkan garam, kaldu bubuk, dan gula sedikit. Kongsreng-kangsreng lagi dan masukkan irisan daun bawang. Teruskan jeruk limau. Kongsreng-kangsreng jadi deh mateng. Aromanya tuh ya udah sedep banget. Ini kayaknya makan bakal kalah deh. Aroma sedapnya tuh bener-bener ngena banget. Enak banget. Kok enak. Serius, kalian harus cobain deh makanan ini. Bener-bener ngabisin nasi banget ini asli. Lezat, pedesnya tuh nendang banget, well. Ini namanya sili padi nugget. Sampai gigitan terakhir tuh bener-bener apaan itu bagus banget ya? Lucu banget. Oh, kelapa muda kayaknya. Taruhin es krim itu ya. Enak banget tuh. Bikin aja. Langsung aku siapin kelapa mudanya yang udah dikupas-kupas. Ini airnya di dalam masih penuh loh. Aku teguk aja, well. Kurang ajar, bahasa kuyup semua tuh. Aku malam-malam beli kelapa muda loh. Dikupas 2 gagal semua. Butuh perjuangan banget untuk ngupas-ngupas kelapa muda ini, well. Dan yang ketiga kalinya berhasil. Tadi diteguk muncrat-muncrat, jadi aku tuang di gelas aja. Tuangkan bubuk agar-agar, sedikit bubuk jelly, tambahin gula biar ada manis-manisnya. Tambahin sedikit pasta kelapa muda. Tuangkan air secukupnya, aduk-aduk lalu godok sampai mendidih. Nah, aku masukinnya pakai corong. Agar-agar yang udah mendidih lalu tuangkan di sini. Ternyata pada rembes tuh, sialan. Masuk ke kulkas biar kesat. Teret, akhirnya udah kesat. Langsung aja dibelah jadi 2 dulu. Wow, bagus banget, well. Langsung aja kita iris-iris pelan-pelan. Iya, emang harus pelan-pelan banget, takut copot agar-agarnya tuh. Akhirnya pelan-pelan tuh jadi bisa tuh kayak gini. Walaupun gak tebel banget. Nah, aku tata di piring hijau, lalu aku siapkan es krimnya. Aku sekop-sekop aja taruh di atasnya. Aku gak pakai madu, ini es krimnya udah manis banget. Teret, siap disantap, well. Percobaan 1 masukin aja ke mulut mungil. Pada copot tuh kan. Padahal rasanya tuh biasa aja, gini aja tuh kan. Coba aku campurin dengan es krimnya. Ini kan ribet, meleset mulu, kampret banget. Masukin lagi ke mulut mungil. Kacau semua.
Tapi enak loh. Apaan ini lagi? Oh, karamel. Tapi pudingnya apaan itu ya? Enak banget itu. Jadi ngiler, bikin aja. Aku bikin pudingnya dari telur aja, Wel. Aku pakai 2 butir telur aja, Wel, ya. Tambahkan gula beberapa sendok aja biar nggak habis. Aku pakai vanila bubuk. Dengan air yang udah mendidih, telur diguyur-guyur aja, Wel, ya, Wel. Terus aku kocok-kocok aja dengan sumpit telurnya sampai bener-bener hancur membaur. Nah terus aku kukus aja sini, Wel, sampai bener-bener mateng, Wel. Cek dulu pastikan matangnya sampai ke dalam-dalam. Sambil menunggu telurnya adem, aku mau nyobain tomat yang lagi viral, Wel. Asti Farm. Yaitu punyanya Mbak Asti Ananta. Apa ya emang bener ini tomatnya lezat banget. Bentukannya sih cakep banget. Coba masukin ke mulut mungil. Ini tuh manis banget, renyah banget. Aku nggak expect loh. Kirain kayak tomat biasa gitu, Wel. Bentukannya imut banget, lucu. Enak banget pokoknya. Lanjut ke bikin karamelnya. Gula tuang-tuang aja sih kayak di teflon yang dekil ini. Terus udah deh jadi karamel. Tuang di atasnya begini aja. Dia tuh kayak membusa gitu loh, Wel. Nah, lama-lama jadi hitam. Muncrat kemana-mana. Ini lembut banget, enak banget loh. Ini bener-bener enak, sumpah. Bugis mandi lagi. Ini tuh enak banget loh, Wel. Dicowel pakai bubur sumsum. Widih, enak banget. Aku kemarin nyoba bikinnya, malah gagal pada lengket, sialan. Tapi aku mau bikin lagi aja, Wel, dengan metode yang baru. Aku udah siapin parutan kelapa, gula aren, daun pandannya udah aku blender, dan gula aren udah aku potong tipis-tipis, Wel. Masukin aja semuanya, tambahin garam aja sedikit dan daun pandan. Lanjut dikongsrang-kangsrang aja sampai gula arennya mencair hingga berbentuk rengginang seperti ini, Wel. Cuci tangan dulu, lalu aku cetak-cetak gula wajibnya seperti ini aja. Nah, biar keras dan gak lodoh kayak kemarin lagi, aku taruh di kulkas saja. Lanjut tahap kedua, bikin adonannya. Tepung tapioka 200 gram, tepung ketan putih 30 gram, margarin tambahin gula sedikit, garam sedikit, lalu tuangkan air pandannya, terus diulen-ulenin bener-bener sampai berbentuk adonan seperti ini aja, Wel. Lanjut kita cetak-cetak lagi. Kita bikin lubang begini aja, masukin bola wajibnya ke tengahnya, tutup lagi lalu dibunder-bunder. Nah begini nih tuh bagus. Nah biar hasilnya nggak lodoh kayak kemarin lagi, kita taruh lagi di kulkas, Wel, biar keras. Kurasa ini bakalan berhasil. Tuh kan keras tuh, guys. Daun pisang diolesin minyak, dilangseng. Lanjut kita kukus sampai mateng. Ini lama loh, aku ngukusnya sampai 1 jam loh. Aku bikin bubur sumsumnya, tepung beras dan tepung maizena, santan kelapa, garam sedikit, daun pandan dan air. Nah jadi teksturnya seperti inilah. Nah bugis mandi udah matang. Lanjut kita plating di mangkok aja. Widih, cantik banget loh. Taruh-taruh aja di atas bubur sumsumnya begini ya kali ya. Wow. Dibelah bugis mandinya. Tapi mateng kan ya, dikukusnya sampai 1 jam loh. Enak. Tapi bener mateng kok tuh. Masukin lagi ke mulut. Enak banget. Rame banget lewat di beranda. Ini bolu ketan hitam katanya. Oh, pada lumer. Bikin aja, enak ini. Langsung siap-siapin bahannya aja, Wel. Ceplokkan beberapa butir telur. Masukin gula pasir yang banyak aja biar manis. Nah, setelah udah di mixer, tambahin vanila bubuk dan SP. Lanjut mixer lagi biar merata banget sampai putih begini, Wel. Nah, tepung ketan hitamnya kita ayak aja biar nggak menggerumpal. Tambahin santan dan margarin cair. Lanjut mixer lagi sampai bener-bener mencampur baur, Wel. Nah, setelah udah mencampur kita tuangkan separohnya di loyang. Ini separoh aja yang kita tuangkan, Wel. Lanjut dikukus sekitar 15 menit. Sambil menunggu bolunya matang, kita bikin lumer-lumer kejunya itu, Wel. Aku pakai 2 balok keju oles dan susu kental manis. Lanjut diaduk-aduk aja begini hingga menjadi tekstur seperti ini, Wel. Tuangkan di plastik yang segitiga. Nah, bolu yang dikukus udah mateng. Lanjut ke tengahnya kita bikin joglangan seperti ini. Maksudnya buat naruh kejunya nanti. Keju kita pletetin aja di lubang-lubang yang joglang itu. Nah, seperti ini. Lanjut ditimpa lagi dengan sisa adonan bolu tadi. Sampai merapat, jangan sampai bolong. Kita ketrok-ketrok supaya padat. Lanjut dikukus lagi. Aku kukus sekitar 15 menit lagi. Nah, udah mateng, guys. Ademkan sejenak. Lalu kita toblak begini aja, Wel. Merosot sendiri. Dibuka aja. Wow, keren banget loh. Nggak sabar pengen nyicipin. Potong-potong begini aja. Dan ternyata, wow, lumer banget. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini bener-bener enak banget, Wel. Itu donat ya? Kok lumer begitu ya? Oh, donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Oh, tepung panir terus digoreng.
Enak gitu. Udah aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus guys, bopeng semua. Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja, well. Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah aku pakai soda kue, baking powder, ada bubuk bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur, dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja, well. Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja aku nggak pakai sarung tangan lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung well. Ya udahlah aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pretat-pretat gitu aja tuh kampret. Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir. Nah hasilnya tuh kayak gini walaupun ya jelek kepet banget well. Minyak udah panas langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja tapi gosong tuh hasilnya. Nah yang kedua enggak. Ini kok jelek sih. Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh meleleh well. Enak asli. Dimsum keju ini ya. Rame terus loh di beranda. Molor-molor begini. Sampai ngecrot. Enak banget itu bikin aja. Aku siapin pakai dada ayam aja. Tapi ini masih ada tulang sumsumnya, well. Jadi tulang sumsumnya aku potong-potong aja. Lanjut masukin ke chopper. Dicoper sampai halus. Nah kalau udah halus seperti ini, lanjut siapkan bumbu-bumbunya. Bawang putih iris-iris lalu goreng kongsreng-kangsreng. Setelah udah berbentuk golden brown masuk. Bawang merah goreng pun masuk. Kecap asin masuk. Saus tiram masuk. Minyak wijen masuk. Garam micin masuk. Putih telur 1 butir aja. Nah aku pakai tepung tapiokanya tetap 2 sendok. Dimsum keju ngecrot ini hasil karya Is Friday loh. Lanjut tutup dan giling lagi well. Dan dicoper sampai bener-bener halus. Nah kali ini aku pakai keju quick melt. Lanjut kita bikin dimsumnya. Seperti biasa pakai kulit lumpiahnya double. Kalau nggak di double begini pasti bakalan ambrol. Adonan rata, lanjut keju masuk. Terus tutup lagi dengan adonan, ratakan, rapihkan. Lipet-lipet sebagai lemnya aku pakai tepung terigu yang udah dicairkan. Terus lipet lagi sampai rapet banget. Karena masih tipis atasnya kita tutup lagi. Nah seperti inilah guys. Ini aku bikinnya nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede. Lanjut dikukus. Kemarin kan dimsumnya jumbo megalodon gitu. Nah setelah udah matang begini kita ademkan. Setelah udah adem kita goreng lagi. Dan jangan lupa juga dibolak-balik well. Apinya kecil aja supaya matangnya merata. Sekira udah matang kita angkat aja. Tapi ini agak gosong sedikit loh guys. Ya udah langsung dibelah 2 aja. Wow, kejunya meleleh banget. Aroma sedapnya tuh guys bener-bener menusuk tenggorokan, kerongkongan sampai lak-lakan. Langsung masukin aja ke mulut mungil. Enak sih. Tapi enakan yang kemarin guys, yang dimsum megalodon itu.